Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 4 Februari 2025 dalam pekan biasa keempat tahun C. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rahmat-Mu kepada kami. Bukalah mata hati kami untuk mencerna sabda-Mu di pagi ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 12, ayat 1-4. Saudara-saudara, kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dialah yang memimpin kita dalam iman, dan dialah yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, Ia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Yesus yang tabah menanggung bantahan terhadap dirinya, bantahan yang datang dari pihak orang-orang berdosa. Janganlah kamu menjadi lemah dan putus asa, sebab dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji-muji Engkau. Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selamanya. Orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji-muji Engkau. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji-Mu
akan hidup bagi Tuhan. Anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan menuturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji-muji Engkau. Haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 5, ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Ketika itu, Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya.
Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih Tuhan mengalir tanpa henti. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Anak saya menceritakan kepada saya bahwa dia sedang mencari tempat untuk magang sebagai salah satu syarat dalam program kuliahnya. Salah satu tempat di mana dia melamar adalah pembangkit listrik tenaga hidrogen. Saya berdoa semoga dia boleh mendapatkan tempat magang yang sesuai dengan keinginannya. Pembicaraan dengan anak saya di atas, coba saya refleksikan dengan bacaan Injil hari ini, Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43 dengan perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Karena ada dua mujizat yang dilakukan Yesus di perikop ini, saya mencoba fokus kepada mukjizat kesembuhan yang diperoleh oleh perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia sangat menderita dan sudah menghabiskan semua hartanya untuk mencari penyembuhan. Malahan kondisinya tambah memburuk. Dia juga sudah mendengar mukjizat yang dilakukan Yesus, dan dia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Putra Allah yang penuh dengan kuasa. Dia berkata, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Bandingkan Markus bab 5 ayat 28. Setelah Yesus mengetahui bahwa perempuan ini yang menyentuh jubahnya, Yesus berkata, "Hai anakku,
Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetap sembuh. Bandingkan Markus bab 5 ayat 34. Lalu apa hubungannya antara mukjizat Yesus ini dengan pembangkit listrik tenaga hidrogen sebagai energi terbarukan? Kita semua mengetahui bahwa air dengan rumus kimia H2O mengandung unsur hidrogen. Air adalah anugerah Tuhan yang sudah tersedia untuk kita, unsur yang sangat penting dalam hidup kita. Selain pemanfaatannya secara tradisional, air juga telah dilirik untuk menjadi sumber energi terbarukan. Air adalah karunia dari Tuhan yang telah tercurah kepada kita sejak dunia diciptakan. Yesus yang berjalan ke rumah Yairus adalah Yesus yang membawa segala kuasa ilahi yang ada dalam dirinya. Segala ciptaan Tuhan, termasuk air yang telah tercurah kepada kita, mengalirkan kasih Tuhan kepada kita dan makhluk ciptaannya. Dengan iman dan rasa syukur, para ilmuwan seharusnya juga bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui air yang mengalirkan unsur-unsur yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan mempunyai manfaat berkelanjutan bagi umat manusia. Dengan upaya itu, kiranya bumi dan segala isinya boleh tersenyum dan secara bertahap disembuhkan dari pencemaran yang merusak bumi. Itulah cara Tuhan memelihara ciptaannya melalui ilmu pengetahuan yang terus dikembangkan, menjadikan manusia sebagai mitra kasihnya untuk kelangsungan hidup seluruh ciptaannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Ingatkanlah kami untuk selalu bersyukur atas semua ciptaan-Mu yang mengalirkan kasih-Mu tiada henti kepada kami. Jauhkanlah kami dari sifat eksploitatif terhadap alam ciptaan-Mu dan dekatkanlah kami dengan alam agar kami semakin menghargai dan memeliharanya demi kebahagiaan seluruh umat manusia dan segala ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.